Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Tidak semua wali dikenal lewat ceramah. Dan tidak semua kebijaksanaan lahir dari kata-kata yang tinggi. Ada kalanya, ilmu justru bersembunyi di balik bahasa kampung yang dianggap lugu, bahkan bodoh. Inilah kisah Wali Paidi, seorang lelaki desa yang oleh banyak orang dipandang sebelah mata, berbicara seadanya, berpakaian sederhana, dan tampak tidak menguasai apapun selain urusan hidup sehari-hari. Namun di balik kesederhanaan itu, tersimpan laku batin yang membuat banyak orang berilmu tinggi pulang dengan dada bergetar, tanpa mampu menjelaskan apa yang sebenarnya baru saja mereka alami. Kisah ini bukan untuk merendahkan ustadz, bukan pula untuk meninggikan kebodohan, melainkan untuk membuka satu kenyataan yang sering kita lupa, bahwa ilmu tanpa adab hanya akan berhenti di kepala. Sementara kebijaksanaan sejati bekerja diam-diam di dalam hati. Pada suatu hari yang tampak biasa saja, di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, datanglah seorang ustadz yang dikenal luas. Ilmunya tinggi, ceramahnya sering menggetarkan mimbar, dan namanya harum di banyak tempat. Ia singgah di sebuah langgar kecil untuk beristirahat. Di serambi langgar itulah, ia melihat seorang lelaki tua duduk santai, mengenakan sarung lusuh dan peci hitam yang sudah memutih di tepinya. Lelaki itu sedang merokok pelan, asapnya naik tipis, seolah menyatu dengan angin sore. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Bahkan jika dilihat sepintas, ia tampak seperti orang kampung biasa yang hidupnya berkutat pada sawah, hujan, dan tanah. Ustadz itu menyapa, sekadar basa-basi. Wali Paidi menjawab singkat, dengan bahasa Jawa, kampung yang polos. Percakapan pun dimulai. Awalnya ringan, lalu perlahan masuk ke topik-topik yang lebih dalam. Sang ustadz bertanya tentang ibadah, tentang niat, tentang bagaimana memahami hidup. Wali Paidi menjawab dengan cara yang tidak lazim. Ia tidak mengutip kitab, tidak menyebutkan dalil, tidak memakai istilah yang rumit. Ia hanya bercerita tentang padi yang harus ditanam sebelum berharap panen, tentang air yang tetap mengalir meski tidak dipuji, tentang ayam yang tahu kapan harus pulang ke kandang, tanpa diajari teori apapun. Disitulah sang ustadz mulai tersenyum kecil, bukan karena kagum, tetapi karena mengira lelaki tua ini hanya pandai berumpama. Di dalam hatinya, mungkin ada sedikit rasa merasa lebih tahu. Namun, Wali Paidi justru sengaja memilih jalan itu. Ia berpura-pura bodoh, bukan karena tidak tahu, tetapi karena tahu betul bahwa tidak semua orang siap menerima kebenaran dalam bentuk yang telanjang. Ia memahami satu hal yang sering luput dari orang berilmu tinggi. Ego bisa menutup pintu sebelum pesan sampai ke dalam. Setiap kali sang ustadz mencoba mengarahkan percakapan ke ranah yang lebih tinggi, Wali Paidi kembali menurunkannya ke tanah. Ketika ditanya tentang takdir, ia menjawab dengan cerita petani yang tetap mencangkul meski hujan belum tentu turun. Ketika ditanya tentang keikhlasan, ia bercerita tentang orang yang memberi tanpa berharap disebut namanya. Jawaban-jawaban itu terdengar sederhana, bahkan nyaris tidak ilmiah. Tetapi justru di sanalah letak kekuatannya. Tidak ada yang bisa dibantah, karena ia tidak sedang berdebat. Ia hanya sedang menunjuk kehidupan sebagaimana adanya. Lama-kelamaan, sang ustadz merasakan sesuatu yang aneh. Ia tidak sedang dikalahkan, tetapi juga tidak sedang menang. Setiap dalil yang sudah siap diucapkan mendadak terasa berat untuk keluar. Ada getaran halus yang membuatnya berhenti sejenak, merenung, dan bertanya pada dirinya sendiri. Wali Paidi tetap tenang, tetap dengan bahasa kampungnya, seolah benar-benar tidak menyadari bahwa kata-katanya sedang bekerja jauh lebih dalam daripada ceramah panjang. Di titik itulah, rahasia laku Wali Paidi sebenarnya bekerja. Ia tidak ingin membuat orang lain terlihat kecil. Ia tidak ingin menunjukkan siapa dirinya. Ia hanya ingin menjaga adab pertemuan. Baginya, ilmu adalah amanah, bukan alat untuk menang. Maka berpura-pura bodoh adalah cara paling aman untuk melindungi banyak hati sekaligus. Tidak melukai ego sang ustadz, tidak pula membuka sesuatu yang belum waktunya dibuka. Sore bergeser menjadi senja, suasana menjadi lebih hening. Angin membawa aroma tanah basah. Sang ustadz kini lebih banyak diam, mendengarkan. Ia mulai menyadari bahwa lelaki tua di hadapannya bukan orang sembarangan. Namun,
Setiap kali naluri itu muncul, Wali Paidi kembali menutupnya dengan keluguan. Ia tertawa kecil, menunduk, dan kembali berbicara tentang hal-hal yang tampak sepele, seolah ingin berkata tanpa berkata. Tidak semua yang dalam harus dibuka, dan tidak semua yang tinggi perlu ditunjukkan. Pertemuan itu akan menjadi awal dari satu pelajaran besar, bukan hanya bagi sang ustadz, tetapi bagi siapapun yang mendengar kisah ini, bahwa kadang bahasa kampung yang jujur mampu meruntuhkan bangunan ilmu yang berdiri tanpa fondasi adab, bahwa kebodohan yang disengaja bisa menjadi bentuk kecerdasan paling halus, dan bahwa wali sejati seringkali memilih terlihat kecil, agar orang lain punya ruang untuk membesar di dalam kesadarannya sendiri. Malam mulai turun perlahan, dan cahaya lampu langgar yang redup membuat bayangan di Serambi tampak lebih panjang dari biasanya. Percakapan yang semula ringan kini berubah menjadi dayam-dayam yang berbicara. Sang ustadz duduk dengan punggung sedikit condong ke depan. Sikapnya tidak lagi seperti orang yang sedang mengajar, melainkan seperti murid yang tengah mencari pijakan. Ia mulai menyadari bahwa lelaki tua di hadapannya bukan sekadar orang desa yang pandai berumpama, tetapi seseorang yang sengaja memilih jalur rendah agar tidak melukai siapapun yang duduk lebih tinggi. Namun kesadaran itu masih bercampur dengan rasa ragu, sebab akal seringkali menolak mengakui sesuatu yang tidak bisa diberi nama. Wali Paidi tetap dengan sikapnya yang sama. Ia tidak berubah ketika suasana menjadi lebih dalam. Ia tetap merokok pelan, menghembuskan asap seolah sedang mengatur napas dunia. Sesekali ia memandang ke halaman, seolah lebih tertarik pada suara jangkrik daripada pada pembahasan yang semakin berat. Justru disitulah letak pelajaran berikutnya. Ia tidak menggiring pembicaraan, tidak menekan, dan tidak mengejar pengakuan. Baginya, jika seseorang ingin sampai, ia harus berjalan sendiri. Tugasnya hanya menunjukkan bahwa jalan itu ada, tanpa memaksa siapapun untuk melangkah. Sang ustadz akhirnya kembali bertanya, kali ini dengan nada yang lebih pelan dan lebih hati-hati. Ia bertanya tentang ilmu yang diamalkan, tentang perbedaan antara tahu dan paham, tentang mengapa banyak orang berilmu justru gelisah dalam hidupnya. Wali Paidi tersenyum kecil, lalu menjawab dengan bahasa yang tetap sederhana. Ia berkata bahwa orang yang membawa terlalu banyak barang akan cepat lelah di perjalanan, sedangkan orang yang membawa secukupnya bisa berjalan lebih jauh tanpa merasa terbebani. Ia tidak menyebutkan istilah apapun, tetapi maknanya langsung mengendap. Ilmu, jika dipikul sebagai beban, akan membuat orang ingin memamerkannya agar terasa ringan. Tetapi jika ilmu disimpan sebagai bekal, ia justru dijaga dan dipakai seperlunya. Jawaban itu membuat sang ustadz terdiam lama. Dalam diam itu, ada pergulatan yang tidak terlihat. Ia teringat masa-masa awal menuntut ilmu, ketika hatinya ringan dan niatnya lurus. Lalu perlahan, seiring bertambahnya pengetahuan dan pengakuan, ada sesuatu yang berubah tanpa disadari. Bukan niatnya yang salah, tetapi ada keinginan halus untuk diakui sebagai orang yang tahu. Wali Paidi tidak mengatakan itu secara langsung, namun kata-katanya bekerja seperti air yang meresap ke tanah, mencari celah terdalam. Malam semakin sunyi, angin bergerak pelan, membawa aroma dedaunan. Sang ustadz kini tidak lagi berbicara untuk menguji, melainkan untuk memahami. Ia mulai menceritakan kegelisahannya sendiri, tentang betapa beratnya menjaga niat di tengah pujian, tentang betapa mudahnya merasa paling benar ketika banyak orang mendengarkan. Wali Paidi mendengarkan tanpa memotong, tanpa mengangguk berlebihan. Ia hanya sesekali mengucap pendek, seolah memberi tanda bahwa ia hadir sepenuhnya. Ketika sang ustadz selesai berbicara, Wali Paidi berkata pelan bahwa orang yang berdiri di depan banyak orang harus siring-siring duduk sendirian, agar tahu mana suara yang benar-benar dari dalam dan mana yang hanya gema dari luar. Kalimat itu sederhana, tetapi mengandung peringatan yang dalam. Ia tidak menyalahkan, tidak menggurui, dan tidak menasihati secara langsung. Ia hanya mengingatkan lewat pengalaman hidup yang dibungkus bahasa kampung. Di titik itu, sang ustadz mulai memahami mengapa lelaki tua ini memilih berpura-pura bodoh. Bukan karena ia takut, bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena ia menjaga sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kemenangan dalam percakapan. Ia menjaga adab,
Ia menjaga niat. Ia menjaga agar ilmu tetap menjadi cahaya, bukan api yang membakar. Sang ustadz merasakan dadanya menghangat, lalu berat, seolah ada beban lama yang perlahan dilepaskan. Waktu berjalan tanpa terasa. Ketika akhirnya sang ustadz berdiri untuk pamit, sikapnya sudah berbeda jauh dari saat ia datang. Ia menunduk lebih dalam, dan tanpa diminta, tangannya tergerak untuk mencium tangan Wali Paidi. Sebuah gerakan yang lahir spontan, tanpa pertimbangan akal. Wali Paidi menerimanya dengan biasa saja, bahkan sedikit terkejut. Lalu segera menarik tangannya seolah tidak ingin hal itu dibesar-besarkan. Ia kembali tertawa kecil, mengatakan bahwa ia hanya orang tua yang kebetulan suka berbicara ngalor ngidul. Namun bagi sang ustadz, malam itu menjadi malam yang sulit dilupakan. Ia pulang tanpa membawa kemenangan, tanpa cerita heroik, tetapi dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kesadaran bahwa masih ada ilmu yang tidak bisa dipelajari lewat kitab, dan masih ada guru yang tidak pernah mengaku sebagai guru. Sementara Wali Paidi, setelah kepergian tamunya, kembali duduk sendiri di serambi, mematikan rokoknya, dan memandang langit dengan tenang. Ia tahu, apa yang perlu disampaikan sudah sampai. Tanpa perlu diumumkan, tanpa perlu diberi nama. Beberapa hari setelah pertemuan itu, desa kembali ke ritmenya yang pelan, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Wali Paidi tetap terlihat seperti biasa, menyapu halaman langgar setiap pagi, duduk di sudut serambi ketika matahari mulai naik, dan pulang sebelum senja, tanpa pernah membawa cerita kemana-mana. Tidak ada perubahan pada pakaiannya, tidak pula pada caranya berbicara. Namun bagi mereka yang peka, ada sesuatu yang terasa lebih hening di sekelilingnya. Seakan udara pun belajar menurunkan suara ketika ia lewat. Ia tidak mencari orang, dan tidak pula menghindari siapapun. Ia hanya menjalani hari seperti yang sudah-sudah, dengan sikap yang sama rendahnya. Sang ustadz, di sisi lain, pulang membawa kegelisahan yang justru menenangkan. Di tengah perjalanan, ia berulang kali teringat wajah Wali Paidi yang tenang. Jawaban sederhana yang tidak bisa ia bantah. Dan sikap yang sama sekali tidak ingin menang. Dalam diamnya, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri tentang tujuan awal menuntut ilmu. Ia menyadari bahwa selama ini ia sibuk menyusun bangunan pengetahuan yang tinggi, tetapi jarang memeriksa apakah fondasinya masih utuh. Pertemuan singkat itu membuka celah kecil, dan dari celah itulah cahaya masuk perlahan. Di desa, beberapa orang mulai mendengar bisik-bisik, bukan dari Wali Paidi, tetapi dari mereka yang melihat bagaimana sang ustadz pamit dengan sikap yang berbeda. Ada yang heran, ada yang penasaran. Namun Wali Paidi selalu menutup setiap pertanyaan dengan tawa kecil. Ia berkata tidak ada apa-apa, hanya ngobrol biasa. Baginya, ilmu yang benar tidak perlu diceritakan ulang, karena ia akan bekerja sendiri di dalam diri orang yang menerimanya. Ia paham, ketika sebuah pengalaman spiritual diumbar, seringkali yang tumbuh justru ego, bukan kesadaran. Wali Paidi sering merenung tentang mengapa banyak orang merasa berat menjalani hidup meski ilmunya bertambah. Ia melihat, beban itu bukan datang dari tanggung jawab, melainkan dari keinginan untuk terus terlihat benar. Maka ia memilih jalan sebaliknya. Ia sengaja menempatkan dirinya sebagai orang yang tidak tahu, agar tidak ada beban untuk membela apapun. Dalam kebodohan yang disengaja itu, ia menemukan kebebasan yang jarang dimiliki orang berilmu tinggi. Ia bisa mendengar tanpa perlu menanggapi, dan bisa memahami tanpa harus menjelaskan. Suatu sore, seorang pemuda desa memberanikan diri bertanya kepadanya tentang mengapa ia selalu merendah. Wali Paidi menjawab dengan bahasa yang tetap sederhana. Ia berkata bahwa tanah yang paling rendah justru menjadi tempat air berkumpul, dan dari situlah kehidupan tumbuh. Pemuda itu mengangguk, meski belum sepenuhnya paham. Namun kalimat itu kelak akan muncul kembali dalam hidupnya, ketika ia mulai merasa tinggi karena sedikit pengetahuan yang ia miliki. Sementara itu, sang ustadz mulai mengubah caranya berbicara di hadapan jamaah. Ia tidak lagi terlalu bersemangat membuktikan siapa yang paling benar. Ia mulai lebih sering bertanya daripada menjawab, lebih sering mengajak merenung daripada menghakimi. Orang-orang mungkin tidak menyadari perubahan itu secara langsung, tetapi mereka merasakan suasana yang berbeda. Ceramahnya menjadi lebih menenangkan, dan kata-katanya
lebih mudah diterima. Tanpa menyebut nama siapapun, ia sebenarnya sedang meneruskan satu pelajaran yang ia terima dengan cara yang paling halus. Wali Paidi tidak pernah tahu dan tidak pernah ingin tahu sejauh mana pengaruh pertemuan itu. Ia hanya percaya pada satu hal: jika niatnya bersih, hasilnya akan diurus oleh Yang Maha Mengatur. Ia tidak menunggu terima kasih, tidak pula mengharapkan perubahan yang bisa dilihat. Baginya, cukup satu hati yang bergeser sedikit saja sudah lebih dari cukup. Ia sering berkata dalam diam bahwa tugas manusia hanyalah menanam, bukan memastikan hasil. Di akhir hari, ketika langit kembali gelap dan suara alam mengambil alih, Wali Paidi duduk sendirian di serambi langgar. Ia memandang jauh, bukan ke arah manapun, tetapi ke dalam dirinya sendiri. Ia tahu, laku berpura-pura bodoh ini akan terus ia jalani, karena disitulah ia menjaga dirinya dari jebakan yang paling halus, merasa sudah sampai. Selama ia masih mau terlihat kecil, selama itu pula ia merasa aman. Dan mungkin, di sanalah letak kewalian yang paling tersembunyi, yang tidak pernah meminta pengakuan, tetapi justru menjaga banyak orang tanpa mereka sadari. Waktu terus berjalan, dan kehidupan di desa itu tetap tampak sederhana. Namun, di balik kesederhanaan itulah pelajaran besar bekerja tanpa suara. Wali Paidi tetap menjadi dirinya yang sama, tidak berubah oleh apapun yang telah terjadi. Ia tidak bertambah sibuk, tidak pula bertambah pendiam. Ia menjalani hari dengan ritme yang selaras, seolah setiap tarikan napasnya sudah menemukan tempatnya sendiri. Dari sikap itulah, siapapun yang pernah bersinggungan dengannya perlahan memahami bahwa kebijaksanaan sejati tidak membutuhkan panggung. Ia cukup hadir, cukup jujur, dan cukup rendah untuk tidak menghalangi cahaya yang ingin bekerja. Pelajaran dari pertemuan itu menyebar tanpa pernah diumumkan. Sang ustadz, yang kini lebih tenang dalam menyampaikan ilmunya, menjadi bukti bahwa satu perjumpaan yang beradab mampu mengubah arah batin seseorang. Ia tidak pernah menceritakan siapa Wali Paidi sebenarnya. Ia hanya membawa pulang satu kesadaran penting, bahwa ilmu yang paling berbahaya bukanlah ilmu yang salah, melainkan ilmu yang membuat pemiliknya merasa paling benar. Kesadaran itu membuatnya lebih hati-hati, lebih lembut, dan lebih sering memeriksa niat sebelum berbicara. Wali Paidi sendiri tetap memilih diam. Ia tahu, ketika kisah mulai dibicarakan, seringkali yang tertinggal bukan maknanya, tetapi sensasinya. Maka ia menjaga jarak dari pujian dan rasa ingin tahu. Baginya, kewalian bukanlah status, melainkan beban amanah. Semakin dikenal, semakin besar godaannya. Itulah sebabnya, ia merasa lebih aman berada di balik wajah orang kampung yang biasa. Di sanalah ia bisa menjaga hatinya tetap bersih, tanpa harus membuktikan apapun. Dalam kesunyian itulah, Wali Paidi sering merenung tentang manusia dan ilmu. Ia melihat betapa mudahnya orang terjebak pada kebanggaan, bahkan pada hal-hal yang seharusnya mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia tidak menyalahkan siapapun, karena ia tahu setiap orang berjalan dengan bebannya masing-masing. Namun ia selalu berdoa agar siapapun yang belajar tidak lupa untuk merendah. Sebab menurutnya, semakin dekat seseorang dengan cahaya, semakin jelas bayangan dirinya sendiri terlihat. Kisah ini tidak dimaksudkan untuk mengangkat satu nama atau merendahkan yang lain. Ia hadir sebagai pengingat halus bahwa dalam perjalanan spiritual, seringkali langkah paling penting adalah berhenti sejenak dan menunduk. Bahwa bahasa kampung yang jujur bisa lebih tajam daripada kata-kata tinggi yang kehilangan rasa. Dan bahwa berpura-pura bodoh dalam konteks tertentu adalah bentuk kecerdasan yang paling matang, karena ia menjaga banyak hati sekaligus. Jika hari ini kita merasa sudah banyak tahu, mungkin inilah saatnya belajar diam. Jika kita merasa sudah benar, mungkin inilah saatnya mendengarkan. Dan jika kita merasa sudah sampai, mungkin justru disitulah perjalanan baru dimulai. Wali Paidi tidak meninggalkan ajaran tertulis, tidak pula membangun murid-murid. Ia hanya meninggalkan jejak sikap yang bagi siapapun yang mau memperhatikan, jauh lebih sulit ditiru daripada sekadar dihafalkan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Jika cerita-cerita seperti ini mengetuk batin,
dan memberi pepadang di dalam dada. Dukung channel Keramat dengan like, subscribe, dan bagikan, agar kisah-kisah tentang adab, laku batin, dan kebijaksanaan yang tersembunyi terus hidup dan sampai kepada mereka yang membutuhkannya. Salam Keramat.